Berikut adalah konsep pengaturan harta dalam Al-Quran. Harta sebagai amanah. Harta yang dimiliki manusia adalah amanah dari Allah, sehingga manusia harus memanfaatkannya dengan baik dan sesuai dengan syariat Islam. Pemanfaatan harta. Pemanfaatan harta harus dalam bingkai pengabdian kepada Allah atau sebesar-besarnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Harta juga harus digunakan untuk kepentingan yang baik dan tidak boleh diperoleh dengan cara yang batil. Perlindungan harta. Islam melarang penipuan, riba, dan mewajibkan kepada orang yang merusak barang orang lain untuk membayarnya. Harta juga harus dilindungi dan dijaga dengan baik agar tidak merugikan orang lain. Zakat. Islam mewajibkan umatnya untuk membayar zakat, yaitu sebagian dari harta yang dimiliki untuk diberikan kepada fakir miskin dan orang yang membutuhkannya. Contoh pengaturan harta dalam Al-Quran adalah zakat yang diwajibkan untuk membantu orang yang membutuhkan. Selain itu, Islam juga mengatur tentang muamalah seperti jual beli, sewa menyewa, gadai menggadai, dan sebagainya, serta melarang penipuan dan riba. Dalam pengelolaan harta, Islam menekankan pentingnya pengelolaan yang cermat, jujur, ikhlas, dan transparan, serta mampu memberi manfaat bagi masyarakat. Ajaran Islam dikatakan universal karena ajarannya dapat diterapkan di setiap zaman, di daerah manapun, dan dalam kondisi apapun. Berikut adalah beberapa ciri-ciri keuniversalan Islam. Yang pertama itu agama Allah. Agama Islam bersumber dari Allah yang berupa wahyu langsung, Al-Quran. Tidak membedakan warna kulit, bahasa, bangsa, pangkat, derajat. Inti ajaran Islam bukanlah terletak pada kesukuan atau leluhur, melainkan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tauhid. Etika dan moral Islam mengandung nilai-nilai universalisme antara lain berkaitan dengan tauhid, etika dan moral, bentuk dan sistem pemerintahan sosial, politik, dan ekonomi, partisipasi demokrasi, musyawarah, keadilan sosial, perdamaian, pendidikan, dan intelektualisme, etika kerja, lingkungan hidup, dan sebagainya. Islam juga mengatur tentang muamalah. Pengertian hukum waris Islam. Hukum waris Islam adalah hukum yang mengatur tentang pembagian harta seseorang yang telah meninggal kepada ahli waris atau keluarga yang berhak. Unsur-unsur penting hukum Islam itu peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris, pembagian harta warisan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ahli waris, orang-orang yang berhak menerima warisan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Beberapa hak yang ada hubungannya dengan harta warisan adalah hak ahli waris untuk menerima bagian dari harta warisan, hak ahli waris untuk menolak menerima bagian dari harta warisan, dan hak ahli waris untuk meminta pembagian harta warisan. Dasar hukum waris Islam adalah Al-Quran, Surat An-Nisa ayat 7, dan kompilasi hukum Islam pasal 171 sampai 214. Sumber hukum waris Islam adalah Al-Quran, hadis, ijma, kesepakatan para ulama, dan ijtihad, penafsiran para ulama. Para imam mazhab berbeda pendapat dalam menentukan sumber hukum waris Islam karena adanya perbedaan dalam penafsiran terhadap Al-Quran dan hadis. Misalnya, mazhab Hanafi menganggap bahwa perbedaan agama dan negara dapat menjadi penghalang kewarisan, sedangkan mazhab Syafi'i tidak menganggap hal tersebut sebagai penghalang kewarisan. Berikut adalah arti dari kelima asas hukum waris Islam. Asas akibat kematian. Asas ini mengatur bahwa kewarisan hanya terjadi jika ada seseorang yang meninggal dunia. Ini berarti bahwa harta milik seseorang hanya dapat dialihkan kepada orang lain setelah orang tersebut meninggal. Asas iljabri. Asas ini menekankan bahwa segala sesuatu yang telah Allah tetapkan tentang hukum waris, baik itu penentuan ahli waris ataupun jumlah warisan yang harus diterima, adalah harus sesuai dengan ayat-ayat Allah tentang hukum waris. Sebagai seorang yang beragama Islam wajib menjalankan ketentuan-ketentuan di dalam hukum waris Islam. Yang ketiga, asas bilateral. Asas ini mengatur bahwa orang yang menerima hak waris berasal dari kedua belah pihak kerabat yang adalah dari garis keturunan laki-laki maupun perempuan. Dalam asas ini terbagi menjadi dua dimensi yang terdiri dari anak dengan orang tuanya dan orang yang bersaudara jika pewaris tidak memiliki anak dan orang tua. Asas individual. Asas ini mengatur bahwa setiap ahli waris memiliki hak yang sama dalam menerima bagian dari harta warisan. Setiap ahli waris memiliki hak yang sama dalam menerima bagian dari harta warisan. Asas keadilan berimbang. Asas ini mengatur bahwa dalam pembagian harta warisan harus memperhatikan keadilan berimbang antara hak yang diperoleh dan kewajiban yang harus ditunaikan. Kewarisan harus dibagi secara adil dan seimbang antara ahli waris. Sebab-sebab waris mewarisi dalam hukum waris Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebab nasab. Sebab ini mengatur bahwa seseorang dapat mewarisi harta peninggalan karena memiliki hubungan keluarga dengan pewaris, baik itu hubungan darah atau hubungan perkawinan. Wala atau memerdekakan budak merupakan salah satu penyebab seseorang dapat mewarisi.
Namun pada saat ini untuk budak tersebut tidak ada lagi. Pernikahan yang sah juga menjadi salah satu sebab seseorang dapat mewarisi harta peninggalan. Islam, seseorang muslim yang meninggal dunia namun tak memiliki ahli waris yang memiliki sebab-sebab di atas untuk bisa mewarisinya, maka harta tinggalannya akan dipasrahkan kepada Baitul Mal untuk maslahat umat Islam. Hubungan sesama Islam atau sesama muslim menjadi salah satu penyebab saling mewarisi. Namun saling mewarisi di sini terjadi setelah pewaris atau orang muslim yang meninggal tersebut tidak menikah lagi atau belum pernah menikah, dan pewaris tersebut tidak mempunyai kerabat atau tidak mempunyai keturunan, dan beliau meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan, maka umat Islam yang lain dapat saling mewarisi. Sebab-sebab tidak mewarisi dalam hukum waris Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, berbeda agama. Ahli waris tidak beragama Islam. Putusan hakim. Terdapat putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap yang menghukum ahli waris karena telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris. Memfitnah. Terdapat putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap yang menghukum ahli waris karena memfitnah, telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. Dasar hukum waris Islam adalah Al-Quran, hadis ijma, kesepakatan para ulama, dan ijtihad penafsiran para ulama. Dalam hukum waris Islam, laki-laki memiliki hak 2 kali lipat daripada hak perempuan dalam pembagian harta warisan. Dasar hukum dari hal ini adalah surat An-Nisa ayat 11 dalam Al-Quran. Meskipun demikian, hal ini bukan berarti bahwa perempuan tidak memiliki hak sama sekali dalam pembagian harta warisan. Perempuan tetap memiliki hak atas warisan yang tetap dan tidak dapat dicabut. Selain itu, pembagian warisan pada anak laki-laki terdapat 2 hal, yaitu as-sobah binafsi apabila tidak memiliki anak perempuan, dan as-sobah bil gair apabila memiliki anak laki-laki dan perempuan. Dalam as-sobah binafsi ada beberapa hal yang bisa mendapat waris, yaitu disebabkan pernikahan. Hal ini dilakukan karena tanggung jawab anak laki-laki lebih banyak dibandingkan anak perempuan, seperti menafkahi dirinya, anak-anaknya, istrinya, dan kerabat yang berada di bawah tanggung jawabnya. Meskipun demikian, agama Islam telah memuliakan hak perempuan, yaitu dengan memberinya bagian dalam hal pewarisan. Hal ini dijelaskan pada surat An-Nisa ayat 7. Kelompok ahli waris zawil faruz adalah kelompok ahli waris yang memiliki hak atas bagian warisan yang tetap dan tidak dapat dicabut, seperti anak, orang tua, dan suami istri. Sedangkan as-sobah adalah kelompok ahli waris yang memiliki hak atas bagian warisan yang tidak tetap dan dapat dicabut, seperti saudara kandung, saudara seayah, dan saudara seibu. Ahli waris pengganti atau mawali adalah kelompok ahli waris yang memiliki hak atas bagian warisan karena memiliki hubungan dengan pewaris, meskipun hubungan tersebut bukanlah hubungan keluarga darah atau perkawinan. Perbedaan antara kelompok ahli waris zawil furuz dengan as-sobah serta ahli waris pengganti adalah pada hak yang dimiliki dalam pembagian harta warisan. Kelompok ahli waris zawil faruz memiliki hak yang lebih kuat dan tetap, sedangkan as-sobah dan ahli waris pengganti memiliki hak yang lebih lemah dan tidak tetap. Contoh penerapan kelompok ahli waris zawil faruz adalah anak, orang tua, dan suami atau istri yang memiliki hak atas bagian warisan yang tetap dan tidak dapat dicabut. Hijab dalam hukum waris Islam adalah penghalang yang dapat mengurangi atau menggugurkan hak ahli waris dalam menerima bagian dari harta warisan. Ada beberapa macam hijab dalam hukum waris Islam, yaitu hijab hirman. Hijab ini menghalangi ahli waris untuk menerima bagian warisan karena adanya orang lain yang lebih berhak atau lebih dekat dengan pewaris. Contohnya adalah jika pewaris memiliki anak, maka anak tersebut lebih berhak menerima bagian warisan daripada saudara kandung atau saudara seayah atau seibu. Hijab nuksan. Hijab ini menghalangi ahli waris untuk menerima bagian warisan secara penuh karena adanya ahli waris lain juga yang berhak menerima bagian warisan. Contohnya adalah jika pewaris memiliki anak dan ibu, maka ibu hanya berhak menerima 1/3 dari harta warisan. Hijab bil wasfi. Hijab ini menghalangi ahli waris untuk menerima bagian warisan karena adanya perbudakan atau pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris tersebut. Hijab bi syakhsi. Hijab ini menghalangi ahli waris untuk menerima bagian warisan karena adanya orang lain yang lebih berhak menerima bagian warisan. Contohnya adalah jika pewaris memiliki cucu-cucu yang ayahnya telah meninggal dunia sebelum pewaris meninggal dunia, maka cucu-cucu tersebut tidak berhak menerima bagian warisan. Dasar hukum dari hijab dalam hukum waris Islam adalah Al-Quran dan hadis.
Anak angkat dalam hukum waris Islam tidak memiliki kedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya. Namun, anak angkat dapat menerima harta dari bapak angkatnya melalui jalur hibah dan jalur wasiat wajibah. Hal ini diatur dalam kompilasi hukum Islam, pasal 186 dan 187. Meskipun demikian, hasil ijtihad para ulama Indonesia menyatakan bahwa anak angkat dapat mewarisi harta orang tua angkatnya melalui wasiat wajibah. Wasiat wajibah adalah wasiat yang harus dilaksanakan oleh ahli waris dan tidak boleh diabaikan. Dasar hukum dari hal ini adalah kompilasi hukum Islam pasal 29 ayat 2. Contoh penerapan hasil ijtihad para ulama Indonesia adalah anak angkat yang menerima bagian dari warisan dari orang tua angkatnya melalui wasiat wajibah.